Nah, proses manajemen yang kedua itu adalah planning and organizing. Jadi sebelumnya ada fact finding ya. Nah, setelahnya ada planning and organizing. Planning and organizing itu apa sih? Tahap merencanakan dan membuat program sesuai dengan apa yang telah diketahui dalam fact finding. Nah, proses planning sebenarnya secara sederhananya yaitu perincian. Jadi dirinci secara teratur dan berurutan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kalau misalkan dalam PR itu pasti proses komunikasinya terencana, nggak mungkin proses komunikasinya itu apa ya direncanakan, disengaja direncanakan, tidak refleks gitu kan, karena ada definisi kan bahwa komunikasi tidak kayak gitu. Ibu maaf, suara ibu putus-putus. Tahu lagi tadi nggak ke record ya? Ini udah kan ya? Udah deh. Nih, mengapa penting membuat perencanaan tadi ya? Rencana itu, perencanaan itu, jadi kalau nggak ada rencana itu nggak ada tujuan yang dicapai gitu. Terus juga tidak ada pedoman pelaksanaan, jadi banyak pemborosan. Terus juga eh, tanpa ada perencanaan itu nggak ada mitigasi resiko. Contoh, orang VIP-nya nggak datang, orang yang memberikan sambutan, kayak Pak Rektor gitu ya. Gimana tuh? Terus rencana itu tanpa pengendalian, rencana itu nggak bisa dilakukan. Terus juga tidak ada keputusan dan proses manajemen. Nah, terus juga yang namanya tujuan nih. Dasar tujuan itu harus apa sih? Pertama, rasional, mempertimbangkan kebijakan perusahaan, prosedur, dan anggaran, serta rasional agar dalam pencapaian tujuannya efektif. Terus juga ada beberapa hal. Yang pertama, apa yang hendak dicapai dalam komunikasi itu? Apa sih? Nambah followers, eh, penjualan meningkat, terus bentuk komunikasinya apa? Atau konteks komunikasinya? Komunikasi publik, komunikasi massa. Terus pakai media apa? Sorry, pakai media apa? Terus publiknya mana? Publik yang mana yang mau disapai? Makanya bikin apa target sasaran. Terus juga siapa komunikatornya? Terus juga eh, konteks komunikasi, efek yang diharapkannya, ada kognitif, tahap tahap apa ya? Pengetahuan, kona afektif, sikap, konatif, perilaku, schedule dan anggaran. Oke, nih menurut si Frank Jeffkins ada 4 alasan. Yang pertama,
untuk menetapkan target-target operasi PR yang nantinya menjadi tolak ukur atas segenap hasil yang diperoleh. Terus memperhitungkan jumlah jam kerja. Terus juga menyusun skala prioritas dan menentukan kemungkinan pencapaian tujuan tertentu berdasarkan ketersediaan SDA dan SDM. Ini program rutin, ada 3. Ada program rutin, misalkan contoh apel pagi, program insidental, special event, program darurat, press conference kalau ada krisis. Nih, dalam membuat program PR, Wilcox and Cameron ini ada 8 hal yang harus dilakukan. Ada situation, analisis situasi, dia bisa pakai SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Nah, ada 3 situasi yang biasanya kita lihat. Yang pertama, mempertimbangkan suatu masalah atau situasi yang negatif untuk mengadakan one-time special event atau meluncurkan produk atau jasa atau menjaga reputasi organisasi. Terus objektif. Objektif itu ada 2. Yang pertama, informational objektif. Jadi untuk memberikan informasi aja, to inform aja. Kalau motivasional itu untuk mengubah sikap dan perilaku. Nah, jadi dari nggak suka jadi suka, dari nggak mau beli jadi beli. Terus audiens, pakai demografi, psikografi, geografi. Nah, nanti saya terangin ini. Demografi, usia, pendapatan, status sosial. Strategi. Nah, strategi merupakan fondasi program yang memuat pendekatan untuk keseluruhan program. Dengan kata lain, strategi adalah pernyataan dalam menjelaskan bagaimana mencapai tujuan. Oke, taktik. Taktik itu harus menjangkau publik sasaran dan sebaiknya inovatif dan kreatif. Strateginya media relation, taktiknya press conference. Kalender timetable itu ada 3 aspek dalam menentukan waktu. Misalkan timing of program, memilih waktu libur atau memilih musim tertentu. Makanya kalau fashion itu ngeluarin kalendernya ada 2 kan. Fall fall spring atau sama apa gitu ya. Terus misalkan kalau menentuin mau bikin apa ya, produk untuk liburan, ngelihat dulu nih kalau liburan itu anak-anak di mana. Oh, Juni Juli, makanya ada kampanye back to school. Atau scheduling taktik, penetapan schedule waktu pada aktivitas yang dilakukan. Contoh kalau misalkan produknya daster nih, maka apa sih? Maka biasanya akan live shoppingnya di siang atau malam. Karena nggak mungkin di pagi, ibu-ibu lagi ribet kalau pagi masak, beberes, dan lain-lain. Ada lagi compiling kalender, menyusun sebuah kalender kerja. Jadi setahun itu bikin, misalkan produknya bakery, kalau Desember Januari misalkan Natal dan Tahun Baru, hampers Natal. Kalau lagi bulan puasa, hampers Lebaran. Kalau Februari, coklat. Nah, budgeting. Jadi ada gambaran 2 kategori anggaran. Ada staff time, pembiayaan sumber daya, sama out of pocket, biaya administrasi. Nah, sebaiknya mengalokasikan 10% dari anggaran untuk biaya tidak terduga. Evaluation berhubung dengan apa sih, pengukuran tujuan yang spesifik. Nah, itu ada 2 tipe. Yang pertama, evaluasi pada informational objektif. Contohnya clipping media, menghitung berapa banyak key message di dalam media, di dalam pemberitaan, berapa banyak media yang meliput dan juga membuat pemberitaan. Ada evaluasi motivational objektif, peningkatan penjualan, perubahan persepsi sebelum dan sesudah program. Yang saya nggak suka jadi suka, nggak usah. Nih, level penetapan tujuan itu ada 3. Kesadaran, membuat publik sasaran berpikir
pada tingkat pemahaman tertentu yang asalnya nggak tahu jadi tahu brand kita. Sikap dan opini, attitudes and opinion, membentuk suatu sikap atau opini tertentu. Oh, survei elektabilitas pada pilkada itu termasuk pada sikap dan opini. Perilaku, misalkan elektabilitas Ridwan Kamil meningkat, nah, itu tujuan pada sikap dan opini. Kalau perilaku behavior, jadi milih Ridwan Kamil nggak sih? Nah, udah perilaku. Nah ini, penetapan publik dalam bagian perencanaan. Geografi, batasan lokasi, psikografi, gender, pendapatan, status, usia, pendidikan, psikografis, minat, gaya hidup, kekuatan, minat politik, ekonomi, posisi, punya jabatan enggak, reputasi orang tersebut atau target audiens kita, terdaftar pada keanggotaan enggak, peran dalam proses keputusan. Siapa yang paling berperan dalam membuat keputusan? Contoh, kalau anak-anak, produknya untuk anak-anak, yang paling berperan dalam membuat dalam anak itu beli siapa? Ibunya. Kalau bapak-bapak, istrinya. Gitu. Terus pedoman dalam menentukan anggaran. Penetapan biaya sesuai dibutuhkan, disurvei dulu, mengkomunikasikan penetapan biaya yang dibutuhkan agar pihak yang menyetujui anggaran itu mengetahui berapa banyak yang diperlukan. Terus menggunakan publik dalam mengelola program. Oke, ini nih. Rencana PR itu dalam membuat strategi itu biasanya pakai ROP, Research Objective Programming atau Evaluation, dan RACE, Research Action Communication dan Evaluative. Nah, Ronald D. Smith menjelaskan 4 fase public relations strategi. Yang pertama, formative research phase, yaitu proses perencanaan strategis berupa riset formatif, riset strategis, kegiatan pendahuluan, analisis situasi, analisis organisasi, dan analisis publik. Bisa pakai apa? PESTEL, bisa pakai SWOT, terus strategi PACE, perencanaan strategi public relation. Strategi punya 3 tahap: menetapkan tujuan dan sasaran, formulasi aksi dan strategi respon, kemudian komunikasi efektif. Nah, tujuan komunikasi dapat dikelompokkan jadi 3 kategori. Reputation management goals, yang berhubungan dengan identitas dan persepsi organisasi. Ada relationship goals, hubungannya organisasi dengan publiknya. Punya punya hubungan yang erat nggak? Publiknya itu selalu komen nggak di Instagram kalau lagi posting apa? Selalu likes nggak? Tes manajemen goal. Berhubungan dengan cara melakukan suatu tugas ini dengan internal karyawan. Kalau reputation relationship itu dengan publik eksternal. Kalau tes manajemen goal itu dengan publik internal. Fase ketiga, tactic phase. Fase ini terdiri dari pemilihan taktik komunikasi yang akan digunakan. Nah, ada 4 kategori taktik komunikasi yang dapat digunakan, yaitu komunikasi interpersonal, door-to-door sales, sales personal person, terus juga ada organisasi media, news media, advertising, and promotional media. News media, media relation, organisasi media, media relation, bikin rilis, media visit, luncheon media, dinner with media. Nah, fase keempat, evaluative research phase. Dalam perencanaan komunikasi dimulai dengan riset, diakhiri dengan riset. Nah, pada langkah akhir ini mengindikasikan apa? Metode pengukuran efektivitas dari taktik komunikasi yang dilakukan. Seberapa jauh tujuan tercapai. Oke, sudah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada,
Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ini nanti untuk UAS, nanti UAS akan bikin bagaimana sih proposal perencanaan strategi public relation. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.